Rekomendasi anime Ramadan hari pertama. Ya, anime Yuru Camp akan menceritakan Rin Shima, seorang siswi SMA yang suka berkemah sendirian di kaki Gunung Fuji. Ini benar-benar sendirian loh dia, anjir, ya kan. Kelihatan hidup damai dan tidak ada beban, ya kan. Sampai satu orang random ini datang. Siapa lagi kalau bukan Nadeshiko. Ya, walaupun pertemuan mereka ini terbilang agak random, ya kan, tapi ya sudahlah ya. Yang jelas anime ini isinya cuma jalan-jalan aja, ya kan. Lu mau harapin apa sama anime yang kayak gini? Dan pengenalan dasar ketika ingin camping ala-ala, ya kan. Lumayan lah untuk kamu yang pemula camping untuk mau camping-camping, nyoba-nyoba camping. Nah, ini anime bisa lah untuk dijadikan referensi, walaupun tidak 100% bisa dijadikan referensi, ya kan. Dan ya, coba deh anime apa lagi yang cocok ditonton bulan puasa, ya kan. Komen di bawah cuy, gue juga penasaran, ya kan. Rekomendasi anime Ramadan hari kedua. Ya, anime Shoujo Kageki Review Starlight akan menceritakan tentang drama musikal. Persiapan dimulai untuk pertunjukan tentang drama tragedi dua dewi yang terpisah karena takdir. Dan gadis dari angkatan 99 akan membawakan pertunjukan tersebut. Sekolah ini adalah sekolah khusus untuk menciptakan talenta-talenta baru. Karen Aijo, gadis yang mempunyai mimpi untuk tampil di atas panggung sedari kecil. Dia suka dengan teater karena teman masa kecilnya, Hikari Kagura. Ketika ia mengikuti teman masa kecilnya, ia terjatuh ke sebuah elevator yang membawanya ke sebuah teater bawah tanah. Dan seketika anime ini berubah menjadi drama musikal tentang tragedi dua dewi yang terpisah karena takdir. Dan kalian tahu kan dua dewi tersebut siapa? Ya, rekomendasi anime Ramadan hari ketiga. Ya, gimana puasa hari ketiga atau mungkin keempat kalian, ya kan? Lancar atau tidak? Dan ya, anime yang mau gue rekomendasiin adalah anime Lucky Star. Anime ini akan menceritakan kehidupan random dari Konota Izumi, si wibu males, si duo kembar Tsubasa dan Kagami, dan si ambis Miyuki Takara. Ya, kalau kalian pernah menonton anime Nijijo harusnya suka dengan anime seperti ini. Kalau kalian mengharapkan petualangan dan action yang epic, mending skip aja anime Slice of Life. Dan buat kalian yang bingung kenapa anime kayak gini ada yang nonton, ya ndak tahu, kok tanya saya. Rekomendasi anime Ramadan hari keempat. Ya, anime Ki-on, anime musik yang tidak lekang oleh waktu. Tetap ada aja ini fanbase anime, ya kan. Dan ya, anime ini akan menceritakan Yui Hirasawa yang baru saja masuk SMA dan kebingungan untuk memilih klub sekolah. Sampai akhirnya dia menemukan klub Ki-on atau musik ringan. Malah ngeband cuy. Malah masuk jebakan Batman, ya kan. Ya, walaupun 80% kegiatan klubnya itu cuma klub ngeteh sih. Serius deh, ini anime isinya bukan main musik, tapi ngeteh di klub dan beberapa hal random yang ada di kehidupan sehari-hari mereka. Walaupun begitu, animasi dari anime ini sangat-sangat mantap, ya kan. Anjir, itu pencahayaannya, animasinya. Ini gila, Kyoto Animation, the best studio. Nggak sih, ini sih sebenarnya tergantung selera aja. Tapi bagi gua, studio anime yang stylenya moe-moe paling bagus itu ada KyoAni. Itu studio sangat konsisten. Rekomendasi anime Ramadan hari kelima. Ya, anime Nonon Biori, anime anak desa. Ya, beneran, anime ini isinya adalah kegiatan orang yang hidup di desa. Desa Jepang tentunya. Kan ada tuh beberapa orang yang dibilang wong deso, ya kan. Ya, ini animenya, ya kan. Dan mungkin kamu yang ingin mencari ketenangan, ya kan. Anime ini bisa kamu tonton. Tahu-tahu udah tidur aja, ya kan, sampai buka. Saking tenangnya ini anime. Serius, ini vibe-nya desa sekali, ya kan. Walaupun dibilang agak ngantuk, cuma ini bagus bener ceritanya. Bukan ngantuk sih, lebih ke menenangkan, ya kan. Ya, tahu-tahu udah tidur aja lu, ya kan, sampai buka gitu. Ya, recommended lah. Siapa tahu kan pengantar tidur cuy. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-6. Ya, udah mau seminggu aja ini puasa, ya kan. Nggak terasa cuy. Ya, rekomendasi anime kali ini adalah Horimiya. Anime ini akan menceritakan hubungan romansa antara Miyamura dan Hori. Dan tentu saja circle pertemanan mereka. Ya, Miyamura yang dikira otaku ternyata punya tampilan yang sangar di luar sekolah. Bayangkan dia punya tato dan tindik cuy. Dan Hori sepertinya mulai ada perasaan ke Miyamura ini. Ya, walaupun hubungan ini mungkin bisa dibilang agak aneh sih, tapi ya sudahlah ya. Ini adalah salah satu anime romance yang menurut gua sangat recommended untuk ditonton, ya kan. Apalagi animasinya yang lumayan oke sekali, ya kan, daripada anime-anime yang lain. Dan desain karakter yang sangat unik. Apalagi si Remy, ya kan. Waduh, Remy cuy, kartu Remy.
Rekomendasi anime Ramadan hari ke-7. Yah, akhirnya sudah seminggu puasa. Gimana nih kalian puasanya ya kan? Yah, anime yang akan gue rekomendasikan ada Isuka Friend. Anime ini akan menceritakan Fujimiya yang mempunyai penyakit, yaitu setiap 1 minggu ingatan tentang temannya akan menghilang. Suatu hari Yuki penasaran kenapa Fujimiya bersikap sangat dingin. Perlahan-lahan akhirnya dia mengetahui alasan, yaitu penyakit yang diderita Fujimiya. Yah, ini anime akan menceritakan tentang perjuangan Yuki untuk berteman dengan Fujimiya. Yah, maaf, kita cuma teman. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-8. Yah, anime Hyoka. Anime yang akan menceritakan tentang misteri dan urban legend. Oriki bergabung ke klub sastra Jepang dan bertemu dengan Chitanda, seorang gadis yang suka dengan cerita misteri. Yah, petualang misteri mereka pun dimulai. Ya, ini si Chitanda ini suka nanya-nanya kan, anjir lah. Ya, visual anime ini jangan diragukan lagi lah ya, dari studio Kyoto Animation. Dan salah satu hal menarik di anime ini adalah ending songnya. Waduh. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-9. Yah, anime Bang Dream It's My Go akan menceritakan band Crysic yang tiba-tiba bubar. Tapi tiba-tiba ada murid pindahan bernama Anon Chihaya. Di sekolah itu hampir semua muridnya membuat band. Anon memutuskan untuk membuat bandnya sendiri. Tapi perjalanan mereka tidaklah mudah. Yah, kalau kalian tidak pernah menonton anime Bang Dream yang lain, anime ini bisa langsung kamu tonton. Karena setting ceritanya berbeda walaupun latarnya sama. Kecuali kamu mau mencari tahu cerita dari band Bandori lainnya. Ya, ini sih cerita cuma cerita sampingan lah ya, bukan cerita utama sebenarnya. Dan tidak ada hubungannya dengan band-band yang lainnya. Karena ini adalah fokus cerita baru, fresh anjir. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-10. Yah, anime Skip to Lover akan menceritakan seorang cewek ambisius bernama Iwakura yang baru saja masuk SMA di kota. Yah, itu adalah hari pertamanya, tapi sialnya dia malah nyasar. Untungnya ada cowok yang kayaknya murid yang sama juga bernama Shima. Akhirnya mereka berdua berhasil ke sekolah. Yah, sekilas anime ini terlihat seperti anime romance. Padahal mah bukan. Anime ini adalah anime tentang circle pertemanan yang ada di sana. Yah, ini anime sebenarnya menceritakan mungkin pergaulan yang ada di Jepang kali ya. Orang dekat sama seorang pasti ada maunya, kayak cewek satu ini. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-11. Yah, hari ke-11 harusnya nggak ada yang bolong kan puasanya, ya kan? Iya kan? Yah, anime yang akan gue rekomendasikan ada anime Anohana. Anime ini akan menceritakan tentang Jinta yang diganggu oleh roh teman masa kecilnya, yaitu Menma. Ya benar, dia sudah mati. Jinta mengira kalau itu hanya halusinasinya saja, tapi dia benar-benar nyata. Sekarang Jinta harus mencari cara agar roh Menma bisa tidur dengan tenang. Anime ini juga menghadirkan konflik yang lumayan seru tentang teman-temannya yang mengira dia stres karena kehilangan Menma. Ya beneran, dia dikira stres anjir, mengurung diri sendirian. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-12. Yah, anime slice of life tapi action. Tidak masuk akal nih, Kyoto Animation. Anime Kobayashi-chan, Chino Maid Dragon akan menceritakan naga bernama Toru yang menjadi pelayan karena ditolong oleh Kobayashi. Yah, di tengah perjalanan pulang, Kobayashi mabuk dan malah tidak sengaja menolong Toru. Yang bener aja, untung dong. Malah dapat pelayan pribadi beliau inilah ya. Ya, walaupun hidup menjadi lebih menantang karena YTTA lah ya, itu hidup sangat menantang sekali anjir. Tapi gue sih pingin pelayan naga juga kan, info kan pelayan naga tapi waifu. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-13. Yah, anime Akebi-chan no Sailor Fuku akan menceritakan gadis bernama Akebi yang salah memakai seragam di hari pertamanya masuk sekolah. Ternyata sekolahnya sudah mengganti model seragam mereka. Padahal Akebi ini bercita-cita memakai baju seragam pelaut. Untungnya pihak sekolah mengizinkannya dan akhirnya karena itu dia menarik perhatian banyak orang karena seragamnya berbeda sendiri. Yah, anime ini akan memperlihatkan keseharian Akebi dalam memulai kehidupan sekolah barunya dengan memakai baju pelaut miliknya. Ya, ini beneran anti mainstream cuy, lu beda sendiri ya kan. Yo, kalau gua sih ogah ya. Beliau malah menantang. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-14. Jir, gak terasa udah 2 minggu aja ini ya kan. Pantas saja Frieren ini 10 tahun berasa sebentar. Lah, 2 minggu aja udah kelewat aja ini puasa. Anime kali ini adalah Sousou no Frieren. Anime yang akan menceritakan tentang sudut pandang seorang elf terhadap manusia yang hidupnya sangat singkat. Elf ada ras berumur panjang. Frieren menyesal karena tidak bisa memahami teman-temannya ketika mereka masih hidup di dunia. Akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan petualangannya menuju surga untuk bertemu orang-orang terkasihnya. Anime ini akan berisi petualangan Frieren dengan party barunya dan sedikit action. Ya, beneran kok, sedikit aja actionnya, sedikit.
Rekomendasi anime Ramadan hari ke-15. Ya, anime Hibike Euphonium akan menceritakan tentang orkestra. Ya, ini anime isinya orkes. Anime yang akan menceritakan klub orkes yang ada di SMA Kitauji dalam berjuang menuju kejuaraan nasional. Ini adalah drama dari pertunjukan mereka, mulai dari drama circle, Bella Senpai, sampai asmara. Semuanya ada dalam anime ini, sampai di titik terendah mereka hampir menyerah. Dan season ketiga dari anime ini akan tayang bulan depan. Ya, ini adalah salah satu anime musik yang bagus sih. Apalagi ada satu episode khusus ketika mereka lomba. Buset, itu gila sekali orkesnya cuy. Sangat niat. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-16. Ya, anime Healer Girl akan menceritakan tentang pengobatan tapi pakai musik. Ya, di anime ini untuk mengobati orang sakit itu bukan pakai obat, tapi dengan musik. Orang yang mengobati itu dinamakan healer. Karena Fuji seorang penyanyi berbakat yang memutuskan untuk menjadi healer karena sesuatu yang mengubah hidupnya. Bersama dengan Reimi dan Hibiki, mereka bersama-sama membawakan musik untuk perkembangan dunia medis yang lebih baik. Ya, ini adalah salah satu anime musik yang kayaknya agak unik gitu loh konsepnya. Bayangkan, musik dijadikan obat cuy. Kadang memang ada sih musik yang bisa dijadikan obat ya kan, obat stres misal. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-17. Tinggal seperempat bulan lagi puasa berakhir. Waduh, kalian pasti udah siap-siap sama THR ya kan? Anjir, THR coy, tugas hari raya. Ya, anime yang akan gue rekomendasikan hari ini adalah Jose Totorato Sakanatachi. Anime ini akan menceritakan mahasiswa kelautan bernama Suneo yang tertabrak oleh cewek berkursi roda ketika ingin pulang ke rumahnya. Cewek yang menabraknya itu bernama Jose, seorang seniman cewek disabilitas. Karena kejadian itu, Suneo ditawari untuk menjadi penjaga Jose oleh neneknya. Ini ada cerita antara pelayan dan tuannya. Bagian paling bagus dari anime ini adalah endingnya. Bukan ending sih, maksudnya bagian-bagian terakhir gitu loh. Anjir, itu keren sekali. Terharu gua cuy. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-18. Ya, anime Irozuku Sekai no Astakara akan menceritakan cewek bernama Hitomi yang menderita buta warna. Lalu neneknya yang seorang penyihir merapalkan mantra dan mengirimnya ke masa lalu ketika neneknya masih muda. Dan dia berakhir di kamar seorang seniman bernama Aoi. Tapi ajaibnya gambar milik Aoi bisa mengeluarkan warna. Ini adalah cerita perjalanan Hitomi untuk menemukan sihir yang bisa membuatnya melihat warna. Ya, seperti biasa, anime dari studio PA Works. Ini studio kayaknya rajin juga buat anime original ya kan? Coba, kira-kira anime original apa lagi yang bagus dari PA Works? Coba deh komen di bawah. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-19. Ya, anime Hello World. Anime yang akan menceritakan cowok bernama Naomi yang seorang introvert dan cewek bernama Ruri yang sikapnya dingin. Cool bet dah gue, anjir cok. Suatu ketika ada mas-mas bertudung muncul di depan Naomi. Ternyata itu dirinya di masa depan. Sekarang Naomi dan Naomi berusaha untuk menghentikan kemalangan yang akan dialami oleh Ruri. Ya beneran, itu Naomi ternyata suka sama Ruri. Terus ditikung sama Naomi. Muncul Naomi lagi. Terus Naomi sama Naomi berantem. Yang menang Naomi. Terus Naomi kalah. Spoiler tapi bukan spoiler. Ya, anime ini animasinya CGI kaku sih. Walaupun mode 3D-nya menurut gue udah lumayan bagus gitu loh. Ya, mau bagaimana lagi cuy, 2019 CGI tahun segitu masih innalillahi ya kan. Kayaknya yang full CGI yang bagus tahun segitu mana sih anjir, jarang cuy. Ya kalau misalnya kalian memang tidak suka 3D, apalagi 3D zaman dulu, ini not recommended sih, memang kaku anjir ya kan. Gua akui ini anime kaku cuy. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-20. Ya, tinggal seminggu lagi puasa berakhir kan. Anime yang akan gue rekomendasikan adalah Bocchi the Rock. Anime ini akan menceritakan Hitori Goto, cewek yang susah untuk bergaul dengan orang lain. Cewek introvert yang suka mengurung dirinya di kamar sambil bermain gitar dan menjadi konten kreator dengan user nama Guitar Hero. Suatu hari pas beliau ini duduk di taman sendirian, tiba-tiba diajak untuk menjadi gitaris oleh seorang drummer bernama Nijika. Random kali lah ini orang hidupnya, woi tolong. Karena itu sekarang Hitori atau Bocchi bermain band bersama Nijika si sepuh merendah dan Rio the real sepuh kang ngutang. Tapi anjir ya kan, nih orang suka ngutang cuy, parah. Beliau akhirnya punya teman cuy. Yah, yang jelas anime ini animasinya lumayan random sih. Ini beneran agak lain cuy animatornya. Woi, itu ya kalau misalnya kalian protes animasinya agak-agak, ya memang kayak gitu anjir konsep animasinya. Sangat random. Ya, kasihan Bocchi. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-2 2,5. Ya, salah edit cuy, kelewatan satu hari, jadi ya udahlah ya. Ya, anime kali ini adalah Barakamon. Anime yang akan menceritakan seorang seniman bernama Handa. Ya, namanya Handa bukan Honda ya guys ya. Yang karyanya kalah sama pendatang baru.
Karena itu dia mengasingkan diri ke sebuah pulau terpencil untuk mengasah kemampuannya lagi. Ya, ini ada cerita seorang yang berusaha memperbaiki dirinya sambil diganggu oleh bocil kematian. Ya, ini bocil emang rusuh parah sih. Anjir lah, kurang ajar coy. Emosi gue sama anak kecil mau di anime atau dunia nyata. Apalagi si bocil anjing ini ya kan. Anjir lah cuy, bayangkan parah itu bocil kematian ya. Rekomendasi anime Ramadan hari kedua-dua. Ya, anime Sora no Woto akan menceritakan kehidupan damai di tengah perang yang sedang berkobar. Kanata bergabung ke dalam militer karena ingin belajar bermain trompet. Bersama 4 orang lainnya, dia menjalani kehidupan di markas Peleton 1121. Ya, mungkin ini anime ingin menceritakan sisi lain perang, bahwa ada satu daerah walaupun terjadi perang tapi tetap damai. Atau ada yang lain? Coba deh komen di bawah buat kalian yang sudah nonton anime ini. Gue sih nangkepnya gitu ya pas nonton nih anime. Bayangkan, ada satu daerah damai dan tiba-tiba perang ya kan, apa coba? Ya, ini adalah anime keseharian mereka berlima lah ya. Ya, kalau lu protes, ini anime mana actionnya, mana ininya? Ini anime cuma kehidupan, slice of life, anjir ya kan. Rekomendasi anime Ramadan hari kedua-tiga. Ya, anime Usagi Drop akan menceritakan Daikichi, seorang pegawai korporat. Tiba-tiba kakeknya meninggal dunia, karena itu dia pulang ke rumah kakeknya. Dan di sana ada seorang gadis misterius. Karena bingung dia bertanya ke ibunya tentang gadis itu. Ternyata itu adalah anak dari kakeknya. Ini kakek-kakek udah tua malah berulah, anjir lah, waduh. Bayangkan bibi lu anak kecil cuy. Gadis itu dikucilkan oleh keluarga besar karena dianggap memalukan ya. Ya iyalah anjir cuy, itu aib cuy. Dan mereka semua menolak untuk mengurusnya. Karena hal itu, Daikichi memutuskan untuk merawat bibinya. Walaupun dia tidak mempunyai pengalaman untuk merawat anak sebelumnya. Ini ada cerita tentang seorang pria yang tiba-tiba jadi ayah dari bibinya. Ya, ini beneran anjir cuy. Ini orang Jepang rada-rada ya kan. Tapi di Indonesia ada nggak sih cerita kayak gini? Coba deh komen di bawah kalau emang ada ya kan. Siapa tahu jadi sinetron kan, waduh. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-24. Ya, sedikit lagi sudah mau berakhir cuy. Anime yang mau gua rekomendasiin kali ini adalah anime Kusuria no Hitorigoto. Ya, anime ini akan menceritakan Mao, seorang apoteker yang menjalani kehidupannya yang damai sambil minum racun. Ya, ini beneran, dia itu eksperimen nyayat tangan buat nyoba racun ya kan, waduh. Suatu hari ketika dia mengumpulkan beberapa tanaman obat, malah kena culik dan dijual ke area kekaisaran. Ya, kira-kira ini situasi anjir atau buset dah. Akhirnya beliau menjadi pelayan. Dan di area kaisar itu ada suatu penyakit yang dikira sebuah kutukan. Tapi karena Mao ini mempunyai pengetahuan di luar nalar, masalah itu dapat dia selesaikan. Ya, ini anime akan menceritakan kasus-kasus misterius yang ada di zaman dahulu, tapi biasa aja di zaman sekarang. Kalau di Indo mah langsung dikaitin juga sama hal-hal mistis ya kan. Karena di Indonesia zaman sekarang nggak ada kan yang percaya gituan. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-25. Ya, mungkin anime kali ini nggak cocok buat semua orang. Kalau kalian nonton Frieren udah bosen dan ngantuk, ya nonton anime ini sudah dipastikan pingsan anjir. Ya, anime Aria The Animation akan menceritakan Neo Venezia, kota dari planet Aqua. Gondola adalah transportasi utama dan tentu saja destinasi wisata utama di planet itu. Ya, ini sih settingnya ketika manusia sudah bisa melakukan perjalanan antar planet anjir. Akari adalah salah satu pemandu gondola yang ada di sana. Dia bercita-cita untuk menjadi pemandu gondola profesional. Ya, setiap hari anime ini menunjukkan keajaiban-keajaiban baru yang belum pernah terjadi di sana. Ya, sederhananya anime ini akan menceritakan keseharian para gadis gondola. Udah gitu aja, nggak ada tujuan khusus di anime ini. Malah masih mending anime Frieren yang ada tujuannya, yaitu untuk bertemu Himmel dan teman-temannya. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-26. Ya, anime Do It Yourself atau DIY. Udah kayak 5 minute craft aja ini anime anjir. Ya, anime ini akan menceritakan kerajinan tangan di tengah teknologi yang sudah modern. Ya, intinya anime ini sih cuma menceritakan gadis SMA yang buka klub pertukangan. Tapi sayangnya mereka itu bukan kuli Jawa cuy. Ya, ini sih beneran anime santai. Siapa tahu kalian habis nonton anime ini jadi terinspirasi jadi tukang kan? Ya, untuk visual anime ini kayaknya ini anime agak lain ya kan? Bukan agak lain, agak unik cuy. Kalau kata gua ya kan. Gak tahu kalau kalian anjir. Rekomendasi anime Ramadan hari ke-27. Ya, anime Dance Dance Dancer akan menceritakan tentang balet. Cowok bernama Junpei sangat mencintai balet karena pertunjukan balet yang dia lihat ketika kecil. Tapi keinginannya itu dianggap aneh.
dan dia memutuskan untuk menyembunyikannya dengan bergabung ke klub bola. Tapi karena bertemu dengan teman sekelasnya bernama Miyako yang memperlihatkan lompatan balet yang mengagumkan, dia kemudian sekali lagi bergabung ke tempat latihan balet milik Miyako. Ya, mungkin untuk sebagian orang anime ini akan terlihat cringe ya kan, tapi gue lumayan suka gitu lihat animasi balet dari studio MAPPA ini. Ya beneran, ini anime yang buat MAPPA loh. Dan desain karakter yang menurut gue ini kayak cowok-cowok cantik lah ya, tapi tetap keren dan elegan gitu loh. Rekomendasi anime Ramadan hari terakhir. Ya, akhirnya sudah selesai ini puasa cuy. Kalau dari gue sih mohon maaf ya kalau ada salah. Dan selamat merayakan lebaran ya kan. Anime terakhir untuk penutup series lebaran ini adalah Comic Girls. Anime ini akan menceritakan Kauruko, seorang mangaka muda yang sering kena mental gara-gara karyanya ditolak. Dia ingin membuat manga tentang gadis sekolahan, tapi ceritanya biasa aja. Gambarnya pun nggak terlalu bagus, dan jalan ceritanya ya udahlah ya. Coba aja dia nulis isekai, harusnya laku tuh. Karena hal itu kemudian dia pindah ke sebuah kos-kosan bersama 3 mangaka lainnya. Dan salah satunya penulis manga Ero. Waduh, pasti ini penulis Kuzuno Honkai ini. Ya, MC anime ini sebenarnya mirip kayak Bocchi kalau kata gua ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir nih cerita kok karakternya kayak Bocchi The Rock semua ya kan. Baru sadar gua anjir ya kan. Coba deh lu perhatiin ini Bocchi, ini Comic Girls ya kan. Coba dibandingin, pasti mirip.